Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 24. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sua. Dengan suara, Sua, patung kayu itu berubah menjadi seorang gadis yang menghunus tombak emas panjang di udara. Saat tombak panjangnya bergerak sedikit, ruang di sekitarnya tampak membeku. Yue Ying meniup peluit panjang, dan 9 bayangan naga di belakangnya melesat maju. Aliran bayangan naga dan kekuatan naga yang dahsyat memasuki tombak, menyebabkan cahaya keemasannya mencapai puncaknya. Tombak itu melesat menuju serangan pedang yang dikirim pria berpakaian hitam dari langit. Ledakan. Saat cahaya keemasan itu bersentuhan dengan pedang ki sepanjang 6,6 meter itu, terdengar suara keras. Gelombang ki yang terlihat dengan mata telanjang melesat ke segala arah. Setelah pria berpakaian hitam itu mendarat, ia segera mundur. Ia menatap Yue Ying, yang tiba-tiba muncul, dengan ekspresi waspada. Ia tak habis pikir, bagaimana mungkin seorang gadis dengan kekuatan setidaknya setara Martial Saint muncul di samping Xiao Chen. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan keluarga Xiao? Yue Ying tidak menjawab, dan ia pun tidak mampu. Ia mengangkat tombak di tangannya, dan 9 aliran bayangan naga kembali melayang. Pria berpakaian hitam itu membalas, bertarung dengan Yue Ying dari jarak dekat. Melihat mereka berdua bertarung, Xiao Chen tidak tahu apakah harus ikut bertarung atau mundur. Mantra pemberian kehidupan ini mungkin kuat, tetapi tidak akan bertahan lama. Melawan seorang ahli bela diri suci, mantra ini pasti tidak akan mampu membunuhnya. Jika dia pergi dari sini sekarang, itu berarti meninggalkan bau petik terbalik air sendirian di sini, itu terlalu berbahaya. Tiba-tiba, kembang api berwarna putih membumbung tinggi di langit di atas halaman Xiao Yulan. Jantung Xiao Chen berhenti sejenak, ia punya firasat buruk tentang ini. Ia pun segera mengirimkan indera spiritualnya ke arah itu. Di tengah halaman, banyak murid klan Xiao tergeletak di lantai, tak bernyawa. Xiao Yulan terbaring di tengah, wajahnya pucat pasi, darah segar terus mengalir dari sudut mulutnya. Tidak jelas apakah dia masih hidup atau tidak. Seorang pria berpakaian hitam bergegas pergi di belakangnya. Sepupu Yulan, Xiao Chen merasakan sakit di hatinya. Ia ingin segera menggunakan Lightning Evasion untuk melihatnya. Mau lari, itu tidak akan terjadi. Pria berpakaian hitam itu melihat Xiao Chen berniat pergi. Ia buru-buru menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan Yue Ying dan melompat ke depan dengan ganas. Sebuah tebasan pedang secepat kilat menebas Xiao Chen. Xiao Chen buru-buru mengeksekusi Lightning Evasion, mundur cepat. Matanya merah saat ia berteriak, "Bajingan, jangan paksa aku." Pria berpakaian hitam itu tertawa dingin, hanya seorang master bela diri yang tidak berarti. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengatakan ini kepadaku? Setelah mengatakan ini, ia mengabaikan Yue Ying yang sedang bergegas menyerangnya, dan mengangkat pedangnya untuk membunuh Xiao Chen. Kembang api putih yang muncul sebelumnya menandakan salah satu dari mereka telah berhasil. Merasa cemas, ia tak ingin menundanya. Bahkan jika ia harus diserang, ia ingin melukai Xiao Chen dengan parah. Xiao Chen terus mundur ke belakang sambil melemparkan jimat tingkat 3 dengan santai. Jimat itu dengan cepat terbuka di udara sebelum berubah menjadi bola api yang dahsyat, meledak di udara. Dengan jimat sebagai pusatnya, sejumlah besar api dan gelombang kejut melesat ke segala arah. Udara langsung terbakar saat gelombang panas yang mengguncang bumi melanda area tersebut. Ledakan, energi dingin yang menyengat meledak dari tubuh pria berpakaian hitam itu. Api yang paling dekat dengan tubuhnya langsung padam. Pria berpakaian hitam itu merasa jijik. Rasanya api yang dahsyat ini bahkan tak layak disebut di matanya. Namun, jimat di udara itu tidak lenyap ketika api padam. Jimat itu terus melayang, memancarkan cahaya terang, sebelum meledak lagi. Ki yang sangat dingin menyembur ke sekeliling. Udara di sekitarnya seolah membeku. Suhu di sekitarnya langsung turun lebih dari 100 derajat Celcius. Udara dingin itu membuat seseorang menggigil saat bernapas. Pria berpakaian hitam itu segera berhenti, hatinya terkejut, tetapi ia tidak panik. Ia mengalirkan esensi dalam tubuhnya, dan langsung mengeluarkan ki dingin dari dirinya. Gelombang panas yang tadinya mereda tiba-tiba datang kembali dari segala arah, berinteraksi dengan ki dingin di udara. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba merasa gelisah. Ki dingin yang tak berujung terasa di sisi kirinya dan gelombang panas yang melonjak di sisi kanannya. Ledakan, elemen-elemen yang tidak kompatibel itu saling bersentuhan. Ketika dua energi yang berlawanan mencapai tingkat tertentu, mereka meledak tiba-tiba.
Ledakan itu jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dengan pria berpakaian hitam sebagai titik pusatnya, terjadilah ledakan. Pria berpakaian hitam itu terkejut dan terpental. Meskipun tampak dalam kondisi menyedihkan, ia tidak mengalami cedera serius. Sebelum ia sempat berdiri tegak, 9 aliran bayangan naga emas melesat ke arahnya dengan cepat. 9 bayangan naga ini mengandung ki naga yang diinfuskan Xiao Chen ke dalam patung Yue Ying. Kekuatannya tidak lemah. Jika terkena ki naga, bahkan seorang martial saint pun akan terluka parah. Teknik bela diri, mendorong awan menatap matahari. Pria berpakaian hitam itu tak berani gegabah, ia buru-buru melancarkan teknik bela diri tingkat mendalam miliknya. Cahaya terang memancar dari bilah pedangnya, membelah kegelapan seolah membelah awan gelap. Bilah pedang itu seterang matahari. Teknik bela diri mereka berdua yang kuat saling bertabrakan. Meja batu di halaman Xiao Chen hancur berkeping-keping akibat gelombang energi. Xiao Chen sudah tidak ingin melanjutkan pertarungan sengitnya. Ia kembali menggunakan indera spiritualnya dan mendapati mata Xiao Yulan yang semula terbuka kini tertutup. Wajahnya semakin pucat. Beberapa orang bergegas dari samping, mengangkatnya dengan panik, dan membawanya ke apotek klan Xiao. Hati Xiao Chen kini benar-benar hancur. Ia ingin segera mengirimkan pil pengisi darah. Ia mengangkat kakinya, berniat untuk pergi. Sudah kubilang sebelumnya, kau tidak boleh pergi. Pria berpakaian hitam itu melepaskan Yue Ying lagi, dan mengejar Xiao Chen. Tepat pada saat itu, kembang api lain membubung tinggi ke langit. Satu orang lagi berhasil. Sesuai rencana, sudah waktunya untuk mundur. Namun, ia masih belum menyentuh tubuh Xiao Chen. Mata Xiao Chen memerah saat ia berteriak dengan marah, "Bajingan! Aku bilang jangan memaksaku lagi. Apa kau tidak mendengarku?" Teknik bela diri, angin dari segala arah. Pria berpakaian hitam itu mengangkat pedangnya, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana. Sebuah pusaran angin terbentuk, menerbangkan semua tanah di tanah seketika. Hah! Pusaran angin itu menghampiri pria berpakaian hitam itu, membuatnya terbang tinggi. Ia berteriak marah ke angkasa, dan bayangan pedang itu kembali. Cahaya di pedangnya bertambah panjang 1 kali lipat. Perisai petir surgawi. Dengan bantuan pusaran angin, kecepatan pria berpakaian hitam itu luar biasa cepat. Xiao Chen takkan bisa menghindar tepat waktu, ia hanya bisa menggunakan perisai petir surgawi untuk bertahan. Sebuah perisai, terbuat dari listrik dan berbentuk huruf jin, langsung melilit Xiao Chen. Ledakan, serangan cahaya pedang menghantam perisai petir surgawi dan mengeluarkan suara teredam. Retakan-retakan kecil muncul di perisai petir surgawi, dan setelah beberapa saat, perisai itu hancur total. Kekuatan dahsyat cahaya pedang langsung menghempaskan Xiao Chen. Luka berdarah muncul di bahu kanannya. Jika perisai petir surgawi Xiao Chen tidak menangkis serangan itu sudah cukup untuk membelah Xiao Chen menjadi 2. Xiao Chen mengeluarkan pil pengisi darah dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu tersenyum getir. Di hadapan kekuatan absolut, semua strategi dan trik tidak ada gunanya, betapapun cerdiknya. Sama seperti sekarang, ia bisa meniru angin dari segala arah. Namun, sebelum ia bisa terbang ke udara, ia akan terbelah menjadi 2 bagian. Hanya dengan menggunakan kembalinya naga Asure, dia mungkin bisa melukai orang ini. Kalau tidak, bahkan ketika dia terbunuh, dia tidak akan bisa melukainya sama sekali. Di hadapan kekuatan absolut, seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Hanya dengan satu pikiran, tubuh Yue Ying memancarkan cahaya keemasan yang luar biasa. 9 bayangan naga terus berputar di sekelilingnya, dan ia mengeluarkan desisan naga. Pria berpakaian hitam itu menatap Yue Ying dengan dingin. Ia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah beradu pukulan dengannya, ia sudah mengetahui titik lemahnya. Yue Ying tidak cukup lincah, ia tidak memiliki teknik gerakan dan reaksi seperti ahli bela diri, hanya saja kekuatannya berada di level bela diri. Melihat darah mengalir dari luka di bahu kanan Xiao Chen, pria berpakaian hitam itu berkata pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh, hanya 1 serangan lagi dan aku bisa meninggalkan tempat ini. Laut biru tak terbatas. Tiba-tiba, lautan luas muncul di belakang Yue Ying. Seekor naga biru muncul dari laut dan meraung keras. Naga itu berputar-putar di langit sejenak, lalu menerjang pria berpakaian hitam itu. Itu sebenarnya teknik bela diri tingkat bumi, pikir pria berpakaian hitam itu kaget. Itu teknik bela diri dari Istana Kekaisaran, bagaimana gadis ini bisa mendapatkannya? Ledakan, kecepatan yang luar biasa. Itulah pikiran terakhir pria berpakaian hitam itu sebelum ia dihantam serangan naga biru. Dengan suara keras, sebuah lubang setinggi 3 meter muncul di tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Gemuruh,
Ketika retakan meluas hingga ke dinding halaman, dinding tersebut langsung runtuh. Seketika, semua bangunan di halaman runtuh. Hal ini terjadi karena fondasinya rusak, menyebabkan semuanya runtuh secara tiba-tiba. Xiao Chen melindungi dirinya dengan kedua tangan di depannya. Setelah terdorong beberapa langkah oleh gelombang Qi, ia perlahan berhasil menstabilkan dirinya. Ia menatap kamar Bauer dengan sedikit khawatir dan mendapati Bauer terjebak di bawah balok kayu. Xiao Chen menatap pemandangan itu dengan mata penuh ketakutan dan kekhawatiran. Selama semuanya baik-baik saja, Xiao Chen menghela napas lega. Setelah Yue Ying menggunakan jurus ini, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang ke tangan Xiao Chen, berubah kembali menjadi patung kayu. Melihat cahaya patung kayu itu telah meredup secara signifikan, Xiao Chen merasa tertekan. Laut biru tanpa batas hanya bisa digunakan 2 kali lagi sebelum patung kayu itu habis. Di dalam lubang yang dalam, pria berpakaian hitam itu perlahan berdiri. Darah menetes dari sudut mulutnya. Ia tidak menyangka akan terluka dalam misi ini. Dengan lompatan pelan, pria berpakaian hitam itu berdiri kembali di tanah. Yang membuatnya terkejut adalah ia tak lagi bisa merasakan kehadiran ahli bela diri suci itu. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan berkata kepada Xiao Chen, orang yang tadi. Itu semacam harta karun rahasia, kan? Sekarang harta karun rahasia itu sudah lenyap, kau masih belum pergi. Aku heran. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan lembut, dan pedang bayangan bulan, yang tergeletak di tanah di sudut yang jauh, terbang kembali ke tangannya. Cahaya listrik terpancar dari bilah pedang, dan energi inti iblis tingkat 6 dilepaskan sepenuhnya. Mata pria berpakaian hitam itu berbinar dan dia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengambil senjata iblis ini. Xiao Chen menatap dingin pria berpakaian hitam yang berjalan perlahan ke arahnya. Esensi di dalam tubuhnya bersirkulasi sesuai metode tebasan penakluk naga. Esensi tersebut bersirkulasi dengan cepat saat ia mengumpulkan kekuatan dan menunggu kesempatan untuk menggunakan kembalinya naga Azure. Ledakan. Tepat saat Xiao Chen hendak menggunakan kembalinya naga Azure, terdengar suara tanah runtuh dari kejauhan. Sesosok manusia menerobos lapisan penghalang, dan terbang tinggi ke langit. Raja bela diri. Keduanya berhenti, tetapi ekspresi wajah mereka berbeda. Xiao Chen tahu bahwa ia telah diselamatkan. Namun, pria berpakaian hitam itu tak ragu untuk segera melarikan diri, melancarkan jurus-jurus gerakannya secara ekstrim. Sosok manusia di langit itu adalah kepala klan Xiao yang sedang menjalani pelatihan isolasi, Xiao Xiong. Terdengar suara gemuruh terus-menerus dari sekelilingnya. Dalam sekejap, ia terbang ke depan pria berpakaian hitam itu. Ledakan. Sesaat yang lalu, Xiao Xiong masih melayang di udara. Detik berikutnya, ia mendarat di belakang pria berbaju hitam itu. Ketika pria berbaju hitam itu mendengar suara itu, ia segera berbalik dan menebas dengan pedangnya. Sambil mengeluarkan suara, Xiao Xiong segera bergerak ke belakang lelaki berpakaian hitam itu lagi dan menyerang dengan telapak tangannya, menyerang punggungnya. Kakak, suara tulangnya patah. Pria berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam sambil menahan sakit, dan saat dia berbalik lagi, yang dilihatnya hanyalah sebuah bayangan yang melintas. Xiao Xiong telah bergerak ke punggungnya sekali lagi dan memukulnya dengan telapak tangannya sekali lagi. Puci, pria berpakaian hitam itu meludahkan darah. Dor, 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 dor. Posisi tubuh Xiao Xiong terus berubah, ia terus melancarkan serangan telapak tangan ke tubuh pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu bahkan tak mampu menyentuh ujung baju Xiao Xiong. Darah terus mengucur dari mulutnya, ia benar-benar tak berdaya, dan tak mampu membalas sama sekali. Tiba-tiba, Martial Saint yang kuat di kejauhan yang menghalangi Xiao Qiang dan yang lainnya, terbang dan melayangkan serangan telapak tangan ke arah Xiao Xiong. Xiao Xiong menyerah pada pria berpakaian hitam itu dan bertukar pukulan dengan orang itu. Boom! Terdengar suara teredam saat riak-riak kecil muncul di udara sekitarnya. Keduanya mundur beberapa langkah sebelum kembali beradu pukulan di detik berikutnya. Tangan dan kaki mereka bergerak kemana-mana, angin dari telapak tangan mereka bagaikan guntur, kecepatan mereka luar biasa cepat. Xiao Chen, yang berdiri di samping, bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka berdua, ia hanya bisa mendengar suara ledakan yang tak henti-hentinya, dan riak-riak di udara. Xiao Chen diam-diam terkejut, bahkan jika seorang Grandmaster bela diri yang bersentuhan dengan riak-riak di udara, mereka akan langsung hancur berkeping-keping. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke pria berpakaian hitam yang kini tampak sangat lemah. Wajahnya menampakkan senyum gelap saat ia berjalan perlahan ke arahnya. Apa yang sedang kau pikirkan untuk dilakukan? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan cemas ketika dia melihat Xiao Chen berjalan dengan ekspresi yang sama gelapnya di wajahnya. Sebelumnya dia terluka parah oleh Xiao Xiong,
Tetapi dengan kemampuan bertarungnya sekarang, bahkan seorang murid bela diri kelas rendah akan dapat membunuhnya dengan mudah. Xiao Chen tak mau repot-repot bicara omong kosong dengannya. Ia menendangnya hingga terpental ke tanah. Pria berpakaian hitam itu mengerang kesakitan. Tepat saat ia hendak berbicara, Xiao Chen menginjaknya dengan kejam. Pria berpakaian hitam itu berteriak kesakitan sambil menelan kembali semua yang ingin ia katakan. Sang martial saint yang kuat dan perkasa diinjak-injak oleh seorang martial master kelas rendahan seperti Xiao Chen. Pria berpakaian hitam itu merasa sangat muram di dalam hatinya. Xiao Chen, lepaskan tanganku sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu nanti. Teriak pria berpakaian hitam itu dengan keras. Xiao Chen dengan kejam menginjak wajahnya dengan kakinya sambil tersenyum dingin. Apa kau pikir kau masih punya kesempatan untuk melakukannya? Sudah kubilang sebelumnya, jangan paksa aku. Apa kau tidak mendengarku tadi? Setelah berkata demikian, Xiao Chen menghentakkan kakinya dengan keras di wajahnya beberapa kali lagi. Kain yang menutupi wajahnya terlepas, memperlihatkan wajah seorang lelaki tua. Meski mukanya dipenuhi jejak kaki Xiao Chen tidak berniat membunuhnya begitu saja, itu berarti membiarkannya lolos terlalu mudah. Ketika teringat murid-murid klan Xiao yang telah tiada, dan Xiao Yulan yang statusnya saat ini tidak diketahui, hati Xiao Chen bergejolak. Kilatan dingin memenuhi pupil hitamnya saat ia mengangkat pria berpakaian hitam itu. Kak, tamparan demi tamparan dilayangkan ke wajahnya. Wajah pria berpakaian hitam yang tadinya sangat pucat itu ditampar hingga memerah dan bengkak. Setelah Xiao Chen selesai menamparnya, Xiao Chen mengangkat kakinya dan menendangnya lagi. Sambil memegang lunar shadow saber di tangannya, Xiao Chen melesat cepat ke depan. Dengan kilatan pedang itu menembus jantung pria berpakaian hitam itu. Hah! Kedua pria yang bertarung melawan Xiao Xiong tiba-tiba berpencar. Dalam sekejap, sebuah serangan telapak tangan diarahkan ke Xiao Chen. Ketika Xiao Chen mendengar desiran angin, kami segera menghindar. Orang itu tidak terus mengejarnya, sebaliknya, ia mengangkat pria berpakaian hitam itu dan melesat maju dengan cepat. Satu serangan lagi saja, aku bisa membunuhnya. Xiao Chen merasa tidak puas saat melihat kedua pria itu meninggalkan tempat itu. Xiao Xiong tidak mengejar kedua pria itu. Sambil menatap Xiao Chen, ia berkata, ikut aku. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat ayahnya dari dunia ini dengan mata kepalanya sendiri. Ia tidak terbiasa dengan hal ini, tetapi ia tidak berani menentang kata-katanya, jadi ia dengan patuh mengikutinya. Tuan muda kedua, apakah Anda baik-baik saja? Bau petik terbalik bertanya dengan cemas ketika dia keluar dari reruntuhan rumah dan melihat luka di bahu Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Ikuti aku untuk saat ini. Di sini tidak aman. Mereka berdua mengikuti Xiao Xiong, dan tak lama kemudian, mereka melihat Xiao Qiang memimpin sekelompok besar kultivator yang bergegas mendekat. Ketika Xiao Qiang melihat Xiao Xiong, ia langsung berlutut dan berkata, orang tua ini tidak kompeten, menyebabkan murid-murid klan Xiao kita terluka parah. Ketua klan, tolong hukum aku. Kepala klan, tolong hukum kami. Sekelompok besar orang di belakang berlutut dan berkata. Xiao Xiong mengerutkan kening. Ia menghentakkan kaki kanannya dengan keras ke arah kerumunan. Kerumunan itu hanya merasakan angin sepoi-sepoi yang mengangkat tubuh mereka. Penatua pertama, hitunglah berapa banyak kematian yang ada dan selamatkan semua yang masih hidup tanpa ragu. Apapun kualitas herbalnya, selama masih ada di apotek, Anda boleh menggunakannya. Xiao Xiong menghadap Xiao Qiang dan melanjutkan, masalah ini tidak bisa disalahkan padamu. Aku juga bersalah. Aku akan menunggumu di aula besar. Aula besar kediaman Xiao. Xiao Xiong duduk di kursi di tengah aula besar dan menatap Xiao Chen. Kudengar kau telah mendapatkan warisan Kaisar Guntur. Xiao Chen menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju dan menyerahkan lunar shadow saber kepada Xiao Xiong. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Xiong mengambil pedang bayangan bulan dan memeriksanya dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia tersenyum hangat. Bakat kultivasimu begitu biasa-biasa saja ketika masih muda. Sekarang setelah kau mendapatkan warisan Kaisar Guntur, pencapaianmu mungkin akan menjadi yang tertinggi di klan Xiao. Xiao Chen mengambil kembali lunar shadow saber dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu untuk sementara waktu sebelum akhirnya mengungkapkan keraguan yang ada di hatinya. Ayah, karena Anda telah menjadi Raja Bela Diri, mengapa Anda tidak mengejar kedua orang itu? Xiao Xiong menghela napas, kau mungkin melihatku terbang di udara dan mengira aku sudah berada di alam Raja Bela Diri. Padahal, alamku saat ini baru mencapai puncak martial saint. Kepala klan Leng, yang bertarung denganku di akhir, juga tahu itu.
Aku hanya bisa terbang karena roh bela diri atribut anginku, meskipun kultivasiku baru di puncak Martial Saint. Namun, kecepatanku jauh lebih lambat daripada Martial King sejati. Xiao Chen tiba-tiba mengerti, jadi sebenarnya ada alasannya, ini semua masuk akal sekarang. Tepat pada saat ini, Xiao Qiang membawa beberapa orang dan menyapa Xiao Xiong dengan hormat, saya sudah menghitung jumlah korban tewas dan luka-luka. Total ada 150 orang yang terluka, 90 diantaranya meninggal dunia. Dari 90 korban tewas, terdapat 3 Grandmaster bela diri. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam ketika Xiao Qiang mengatakan ini. Korbannya memang sebanyak itu. Sebagian besar dari mereka adalah murid-murid elit klan Xiao, banyak diantaranya adalah keturunan klan Xiao. Terlebih lagi, ada beberapa martial Grandmaster di antara mereka yang tewas. Sebagai martial Grandmaster, mereka bisa dianggap sebagai pasukan tempur terbaik di kota Mohe. Bahkan klan Xiao pun tidak memiliki banyak martial Grandmaster. Kepala klan, haruskah kita memberitahu Tuan Kota Dugu? Dengan melakukan ini, mereka sudah keterlaluan. Ini perang, kata salah satu tetua klan Xiao dengan marah. Xiao Qiang berkata tanpa daya, orang-orang yang bergerak adalah klan Leng. Dengan dukungan sekte pedang berkabut, Tuan Kota Dugu tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, mereka semua menyamar, dan tidak meninggalkan bukti apapun. Xiao Xiong berkata, bagaimana dengan Yulan dan Xiao Jian? Apakah nyawa mereka dalam bahaya? Ekspresi Xiao Xiong berubah muram, roh bela diri mereka terluka parah. Mereka tidak akan bisa bertarung setidaknya selama setengah bulan. Mendengar berita ini, raut wajah semua orang di aula besar berubah. Janji 10 tahun akan dimulai seminggu lagi, tetapi 2 orang yang telah dipastikan ikut kompetisi ini tidak dapat bertarung. Langkah klan Leng ini terlalu kejam untuk melukai peserta klan Xiao secara langsung. Lagi pula, menurut aturan, setelah mereka memastikan pesertanya, mereka tidak bisa mengubahnya. Artinya, klan Xiao hanya bisa mengirimkan Xiao Chen untuk bertarung. Mendengar kabar ini, Xiao Chen menghela napas lega. Setidaknya nyawa mereka tidak terancam. Ayah, aku ingin pamit sebentar untuk menjenguk sepupu Yulan. Xiao Xiong mengangguk, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, tunggu sebentar. Xiao Chen berhenti berjalan dan bertanya dengan ragu, apakah ada yang lain? Ia tidak yakin mengapa, tetapi ia merasa sedikit takut terhadap pria ini, yang hanya ayahnya dalam nama. Xiao Xiong berjalan ke depan Xiao Chen dan berkata, jangan bergerak, biarkan aku melihat roh bela dirimu. Semangat bela diri lagi, Xiao Chen terkejut. Tetua pertama juga sudah memeriksa semangat bela dirinya beberapa kali. Sekarang Xiao Xiong ingin memeriksa semangat bela dirinya juga. Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, Xiao Chen merasakan aliran esensi yang lembut, disertai kesadaran, memasuki tubuhnya. Xiao Chen menenggelamkan kesadarannya dan menggunakannya untuk menyembunyikan roh bela diri aslinya, lalu ia menggunakan kesadarannya untuk meniru api ungu. Setelah Xiao Xiong melihatnya, raut wajahnya berubah jauh lebih hangat, roh bela diri yang terbuat dari api ungu murni. Aku akan memberimu beberapa teknik bela diri atribut api lain kali. Keringat dingin membasahi punggungnya saat Xiao Chen menganggukkan kepala tanda terima kasih. Keraguan di hatinya semakin besar, ia pasti tahu sesuatu, apa ia takut dengan roh bela diri naga Asure di tubuhku. Kediaman Xiao, di dalam apotek. Setelah Xiao Chen bertanya-tanya dan memperoleh lokasi kamar Xiao Yulan, dia bergegas menghampiri. Sepupu Yulan, kamu tidur. Aku Xiao Chen, kata Xiao Chen dari luar pintu. Sepupu Xiao Chen, masuklah. Aku belum tidur. Sebuah suara lemah terdengar dari dalam kamar, namun terdengar gembira. Xiao Chen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia melihat Xiao Yulan, mengenakan gaun tidur putih, sedang berusaha keras untuk duduk. Senyum tipis tersungging di wajahnya yang pucat, tetapi alisnya yang berkerut menunjukkan bahwa tindakannya itu menyakitkan baginya. Xiao Chen bergegas menghampiri, mengambil pil pengisi darah, dan memberikannya kepadanya. Sepupu Yulan, jangan bergerak dulu. Minumlah pil pengisi darah ini dulu. Meskipun tidak akan menyembuhkan luka roh bela dirimu, pil ini akan menyembuhkan luka dalammu dengan sangat cepat. Ia sedikit tersipu saat menerima pil pengisian darah, lalu menelannya tanpa ragu. Ia langsung merasakan sensasi dingin, dan rasa sakit akibat luka dalam tubuhnya pun langsung berkurang secara signifikan. Terima kasih, sepupu Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum lembut, tidak perlu terlalu sopan. Dulu, kau pernah menyelamatkanku. Memberimu pil penambah darah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan fakta bahwa kau telah menyelamatkan hidupku. Ini sungguh bukan apa-apa. Kalau tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Sepupu Yulan, selamat beristirahat. Mendengar kata-kata itu,
Xiao Yulan merasakan sakit di hatinya, apakah itu hanya sekadar untuk membalas rasa terima kasih itu? Melihat Xiao Chen hendak pergi, Xiao Yulan tiba-tiba berkata, "Sepupu Xiao Chen, tunggu sebentar." Xiao Chen berhenti, merasa ada yang tidak beres. Ia bertanya, "Ada apa?" Xiao Yulan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah berpikir lama, ia tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Wajahnya yang cantik memerah sebelum akhirnya berkata, "Sepupu Xiao Chen, aku tidak bisa tidur. Bisakah kau tetap di sini dan mengobrol denganku?" Xiao Chen sedikit terkejut, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku bisa." Klan Xiao, tingginya sekitar 1000 meter di langit. Xiao Chen mengeksekusi mantra gravitasi dan terbang tinggi di langit, rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin dingin. Ia melepaskan indera spiritualnya, dan kegelapan malam tak mampu menghalangi inderanya. Seluruh kediaman Xiao muncul di benak Xiao Chen. Sejak keluar dari kamar Xiao Yulan, ia melihat banyak murid klan Xiao yang terluka meninggalkan apotek. Hatinya tak tenang, hanya 5 ahli bela diri, tetapi mereka mampu membantai klan Xiao tanpa perlawanan berarti. Sebenarnya, Xiao Chen punya kesempatan untuk mencegah tragedi ini terjadi. Ada banyak catatan formasi di kompendium kultivasi. Yang perlu ia lakukan hanyalah membangun formasi besar dan formasi itu pasti bisa menghalangi kelima ahli martial Saint itu. Namun, jumlah energi yang dibutuhkan formasi ini jauh melebihi kemampuan kultivasinya saat ini. Terlebih lagi, ia berpikir bahwa di kota Mohe, mustahil bagi klan Xiao untuk menderita serangan sebesar itu. Tampaknya pemikirannya sebelumnya terlalu naif. Daya tarik Gunung Tujuh Tanduk jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Tiba-tiba Xiao Chen membuka matanya dan perlahan turun ke tanah, mendarat di sebidang tanah tinggi di barat daya kediaman Xiao. Ia kembali menggunakan akal sehatnya dan bergumam pada dirinya sendiri, ini seharusnya posisi Qian melambangkan langit, dan posisi Kun melambangkan bumi. Dengan posisi Qian yang sudah ditentukan, posisi lainnya seharusnya mudah ditemukan. Catatan, Qian dan Kun adalah posisi pada 8 trigram. Maknanya telah dijelaskan di atas, tetapi ketika kedua karakter tersebut digabung, artinya adalah langit dan bumi, atau alam semesta. Dari sinilah nama cincin alam semesta, cincin Qian Kun, berasal. Setelah bergumam, Xiao Chen mengeluarkan kertas jimat, kuas, dan cairan ungu yang terbuat dari campuran darah binatang roh dan inti iblis. Kemudian, ia mengeluarkan pisau kecil dan membuat sayatan kecil di tangannya. Xiao Chen mengedarkan mantra ilahi guntur ungu, memasukkan esensi dari tubuhnya ke dalam darahnya. Seketika, darah yang mengalir dari luka di tangannya memancarkan cahaya redup. Saat menetes ke dalam cairan ungu, ia memancarkan cahaya keemasan. Wajahnya perlahan memucat dan bibirnya berubah ungu. Xiao Chen merasa pusing, tetapi dia menggertakkan giginya dan bertahan. Ini adalah formasi petir langit ke-9. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, seharusnya tidak mungkin ia gunakan. Untuk melakukannya secara paksa, ia harus menggunakan esensi darahnya sendiri. Ketika cairan ungu di dalam botol tinta berubah menjadi warna keemasan, Xiao Chen menghentikan peredaran mantra ilahi guntur ungu. Kulitnya membaik setelah ia menghentikan pendarahan dari lukanya. Xiao Chen memegang kuas di tangan kanannya, mencelupkannya ke dalam cairan spiritual berwarna kuning. Ia memasang ekspresi serius saat menggambar dengan cepat di kertas jimat. Kertas jimat memancarkan cahaya kuning cemerlang saat ia melakukannya. Ketika Xiao Chen akhirnya menyelesaikan sapuan terakhirnya, kertas jimat langsung memancarkan cahaya keemasan, lalu melipat dirinya dengan cepat dan mendarat di tangan Xiao Chen. Xiao Chen memegang jimat di tangan kanannya sambil menggambar lingkaran berwarna emas yang sama di tanah dengan tangan kirinya, lalu karakter Qian emas samar muncul di dalam lingkaran tersebut. Tangan kanannya yang memegang jimat menunjuk ke tanah, dan dengan lambaian tangannya yang cepat, ia segera melemparkannya ke dalam lingkaran emas. Ledakan, tiba-tiba terdengar gemuruh guntur, dan kilatan petir menyambar langit. Seolah dituntun oleh sesuatu, kilatan itu langsung masuk ke dalam lingkaran cahaya itu. Cahaya itu meredup dan tanah tampak normal kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, melalui indera spiritual Xiao Chen, ia dapat melihat bahwa jimat yang dipenuhi esensi darah Xiao Chen itu dipenuhi energi guntur surgawi yang tak terbatas. Hanya perlu satu pikiran untuk mengaktifkannya. Qian, Zhen, Li, Sun, Kun, Dui, Kan, Gen. Posisi selanjutnya adalah posisi Zhen. Sifatnya yang sesuai adalah guntur. Aku harus menemukan lokasi dengan atribut guntur paling pekat. Aku juga harus mencari lokasi yang sesuai dengan posisi lain dari 8 trigram. Catatan TL, Qian, Zhen, Li, Sun, Kun, Dui, Kan, Gen. Ini adalah 8 posisi.
Xiao Chen bergumam dalam hati. Ia sudah menemukan posisi yang tepat untuk 8 trigram saat berada di langit tadi. Yang tersisa baginya hanyalah menemukan lokasi dengan atribut guntur terpadat. 2 jam kemudian, Xiao Chen memasukkan jimat penuh saripati darahnya ke masing-masing dari 8 posisi, Qian, Zhen, Li, Sun, Kun, Dui, Kan, dan Gen, serta sifat yang sesuai, surga, guntur, api, angin, bumi, rawa, air, gunung. Xiao Chen memejamkan matanya perlahan, dan dalam indera spiritualnya, sebuah formasi megah muncul di sekitar kediaman Xiao. Kilatan petir samar menyambar tinggi di langit, dan seluruh formasi petir langit ke-9 akhirnya rampung. Xiao Chen mengangkat kedua tangannya untuk merasakan kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas dan bergejolak ini. Hanya dengan segel tangan, bahkan jika ada pasukan yang luar biasa dengan ribuan prajurit dan kuda, ia yakin ini dapat menghancurkan mereka semua. Ketika ia membuka matanya, rasa lelah yang hebat menyerbu otaknya. Xiao Chen merasa pusing dan kakinya gemetar. Setelah beberapa saat, ia tak mampu lagi menahannya dan jatuh pingsan ke tanah dengan suara putong. Kota Mohe, Klan Tang, di dalam ruang rahasia. Kepala klan Zhang dan kepala klan Tang serta 5 orang suci bela diri yang baru saja kembali dari klan Xiao hadir. Kepala klan, jangan menunggu janji 10 tahun. Setelah aku pulih dari luka-lukaku, ayo kita hancurkan klan Xiao mereka. Xiao Chen itu terlalu kejam, kata Martial Saint yang dipermalukan oleh Xiao Chen dengan marah. Pria berbaju biru itu berkata, Leng Zheyu, apa kau tidak lihat kalau ketua klan Xiao sudah keluar dari pengasingan dan menjadi raja bela diri? Apa kau pikir kita punya peluang? Sebagai seorang Martial Saint, kau bahkan tidak mampu menghadapi seorang Martial Master kelas rendahan. Aku benar-benar merasa malu padamu. Ekspresi Leng Zheyu menjadi gelap ketika ia berkata dengan marah, Lan Chaoyang, apa maksudmu? Jika kau benar-benar bertemu dengan seorang ahli Martial King, kau mungkin tidak akan hidup. Maksudku adalah, Lan Chaoyang mencibir, kamu tidak fokus pada fakta bahwa kamu dipukuli dan dengan gegabah memberi perintah. Baiklah, berhenti berkelahi, kata kepala klan Leng Zhengyun, tiba-tiba. Suaranya tidak keras, juga tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi kedua orang yang sedang bertengkar itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Leng Zhengyun memelototi Leng Zheyu, Zheyu, jangan bicara omong kosong lagi. Meskipun Xiao Xiong berperan, tanggung jawab atas kegagalan operasi ini ada padamu. Ini karena kau terlalu lama mengerjakan tugasmu. Leng Zheyu merasa tidak puas dan cemberut, tetapi ia tidak berani membantah, aku mengerti. Itu salahku, aku tidak memanfaatkan kesempatan itu. Leng Zhengyun mengalihkan pandangannya ke Lan Chaoyang, Chaoyang, dalam urusan Gunung Tujuh Tanduk ini, tak diragukan lagi, kontribusimu adalah yang terbesar. Namun, jangan bawa dendam pribadimu ke dalam operasi ini. Mendirikan sekte, artinya, klan Lengku mempertaruhkan kekayaan dan fondasi kami untuk ini. Aku tidak ingin ada yang salah. Jika kita akhirnya gagal, kau tahu apa yang akan kulakukan. Lan Chaoyang menundukkan kepalanya dan berkata, aku mengerti. Aku hanya tidak bisa menahannya. Aku akan mencatatnya nanti. Melihat sikap kedua pria itu, raut wajahnya berubah hangat. Ia berkata, ketika sebuah klan besar biasa mencapai tahap tertentu dan ingin maju lebih jauh, hanya ada 2 jalan, mendirikan sekte, atau menjadi klan bangsawan. Leng Zhengyun melanjutkan, sambil mendesah, klan Leng kami tidak memiliki garis keturunan dewa, jadi satu-satunya jalan yang bisa kami tempuh adalah mendirikan sekte. Jika bukan karena hanya ada Gunung Tujuh Tanduk di wilayah Qizi, saya sungguh tidak akan mau melawan klan Xiao. Kecemburuan terhadap garis keturunan dewa terlihat jelas dalam kata-kata Leng Zhengyun. Jika ia memiliki garis keturunan seperti itu, ia tidak perlu mempertaruhkan upaya ratusan tahun klan Leng untuk melawan klan Xiao. Risiko yang terlibat bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Meskipun kekuatan klan Xiao tak lagi sebanding dengan masa lalu, mereka tetap bukan eksistensi yang bisa diinjak-injak begitu saja. Tang Tian berdiri di samping, mendengarkan cukup lama. Kini setelah mendapat kesempatan, ia berkata dengan agak cemas, Penatua Leng, apakah Xiao Xiong benar-benar keluar dari pengasingannya dan sekarang menjadi raja bela diri? Kepala klan Zhang yang berdiri di samping juga sangat prihatin dengan hal ini. Kedua klan telah lama berseteru melawan klan Xiao. Mereka sangat memahami seperti apa Xiao Xiong. Ketika mereka mendengar bahwa Xiao Xiong sekarang menjadi raja bela diri, mereka merasa takut. Mendengar ini, Leng Zhengyun tersenyum acuh tak acuh, Saudara Tang, kau tidak perlu khawatir. Xiao Xiong memang telah keluar dari pengasingannya, tetapi kultivasinya baru mencapai puncak Martial Saint. Roh bela dirinya adalah roh bela diri yang berelemen angin, sehingga ia bisa terbang. 3 hari lagi,
Tetua Martial Saint terakhir dari klan Lengku akan memimpin 50 Martial Grandmaster untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Namun, kuharap kita tidak perlu menggunakan kekuatan ini. Akan lebih baik jika kedua klan kalian bisa mengalahkan klan Xiao dalam janji 10 tahun. Itu akan menghemat banyak masalah bagi kita. Mendengar ini, kedua ketua klan menghela napas lega. Lalu, Tang Tian tiba-tiba teringat sesuatu, kudengar tadi Xiao Chen tidak terluka. Kalau begitu, menurut aturan kompetisi, kedua klan kita tidak memiliki banyak keuntungan. Berdasarkan aturan janji 10 tahun, klan Xiao, klan Zhang, dan klan Tang harus memilih 3 peserta terlebih dahulu. Pada hari kompetisi, salah satu dari kedua klan harus menantang klan Xiao. Pemenang pertempuran ini kemudian bertarung melawan klan terakhir. Pemenang terakhir akan mendapatkan hak atas Gunung Tujuh Tanduk. Tang Tian berkata, dengan kekuatan Xiao Chen, bahkan jika kita berhadapan 1 lawan 3, kita mungkin tidak akan menang. Hasilnya masih belum bisa diprediksi, terutama setelah membiarkannya beristirahat sehari sebelum bertarung dengan klan lain. Kepala klan Zhang berdiri di samping dan mengangguk setuju. Mendengar ini, Leng Zheyu memasang ekspresi yang tidak wajar. Sekarang setelah situasi seperti ini, semua tanggung jawab jatuh padanya. Ekspresi Leng Zhengyun tetap tidak berubah saat ia berkata dengan acuh tak acuh, itu bukan masalah. Aku akan memikirkan sesuatu nanti. Bahkan jika kita kalah, masih ada langkah terakhir kita. Aku hanya berharap kita tidak perlu melakukan itu. Keesokan harinya, di dalam aula besar klan Xiao. Sebelum embun pagi menguap, para tetua klan Xiao berkumpul di aula besar. Kepala klan Xiao, Xiao Xiong, duduk di kursi di tengah. Ia berkata kepada Xiao Qiang di sampingnya, "Tetua pertama, bagaimana menurutmu tentang situasi kita saat ini?" Xiao Qiang segera menjawab, "Situasinya sekarang sangat jelas. Klan Leng bekerja sama dengan klan Zhang dan klan Tang untuk melawan kita. Tanpa bantuan eksternal, kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Beberapa orang lain juga setuju dengan hal ini. Tanpa bantuan eksternal, klan Xiao tidak hanya akan kehilangan Gunung Tujuh Tanduk, tetapi juga akan sulit bagi klan Xiao untuk bertahan hidup." Xiao Qiang melanjutkan, "Sebenarnya, Nona Feng saat ini sedang berada di kota Mohe. Beberapa hari yang lalu, beliau datang berkunjung ke klan Xiao." Ketika Xiao Xiong mendengar tentang Feng Feixue, raut wajahnya langsung berubah sangat menakutkan. Ia berkata dengan nada cemberut, "Apa yang dia lakukan di sini? Apa bibinya itu menyuruhnya datang ke sini dan melihat keadaan kita yang menyedihkan?" Xiao Qiang segera menjelaskan semua yang terjadi hari itu. Setelah mendengar ini, Xiao Xiong berkata, "Aku tidak akan ikut campur dalam pilihan mereka, tetapi mustahil bagiku untuk meminta bantuan dari klan Feng. Panggil seseorang untuk mengirim Xiao Chen ke sana."